Ini kameraku nampak? Nampak, nampak. Dah, dari kok nih. Udah record, udah record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PBL kami dengan mata kuliah mekanika bahan dan materi lendutan pada balok. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Saya sendiri, Aindra Ivandi Rahab dengan NIM 24040475 dan rekan saya Raihan Firmansyah dengan NIM 24040499. Next. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Lendutan atau deflection adalah perpindahan transversal titik pada sumbu netral balok akibat beban lentur. Persamaan dasar yang digunakan untuk analisis lendutan berasal dari teori balok Laguerre-Bernoulli dengan hubungan antara momen lentur dan kelengkungan atau kurvator. Kx sama dengan mx 2g E1. Hubungan tersebut dapat ditulis dalam bentuk diferensial sebagai d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan mx per E1. Dengan y sama dengan lendutan, e sama dengan modulus elastis, dan i sama dengan momen inersia penampang. Next. Nah, kita masuk ke latar belakang. Setiap bahan memiliki sifat elastis yang membuatnya mengalami perubahan bentuk saat menerima beban. Pada elemen balok, perubahan bentuk tersebut tampak sebagai lengkungan atau penurunan, defleksi, pada titik tertentu. Besarnya lendutan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis tumpuan, besar beban, panjang bentang, luas dan bentuk penampang, serta modulus elastis material. Dalam dunia teknik sipil, standar dan peraturan bangunan telah menetapkan batas maksimum penelitian yang diperbolehkan untuk menjamin kualitas dan keselamatan struktur. Dengan memahami teori runtutan dan metode perhitungannya, seperti teknik integrasi, luas momen, dan balok konjugasi, seorang perencana dapat menilai apakah suatu balok memenuhi kriteria kelayakan atau memerlukan modifikasi desain. Hal ini menjadikan analisis lendutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan evaluasi struktur. Next. Nah, jenis dan besar beban, beban terpusat, beban merata, beban segitiga, dan beban dinamis memberikan pola lendutan yang berbeda. Semakin besar beban, semakin besar lendutan yang terjadi. Panjang bentang atau yang dinosikan dengan L. Lendutan berbanding lurus dengan panjang bentang. Balok dengan bentang panjang akan lebih mudah melendut meskipun beban relatif kecil. Kelakuan penampang dengan notasi EI. E sama dengan modulus elastis material, misalnya baja, beton kayu. I sama dengan momen inersia penampang. Nilai EI yang besar menunjukkan balok lebih kaku dan lentutannya lebih kecil. Next. Nah, jenis tumpuan. Balok bertumpu sederhana, jepit atau menerus memiliki pola dan besaran lendutan yang berbeda. Tumpuan jepit memberikan kekakuan paling tinggi sehingga lendutannya lebih kecil. Distribusi momen dan gaya geser semakin besar momen yang lentur yang terjadi pada bagian tertentu, semakin besar kemungkinan lendutan di lokasi tersebut. Dalam standar perencanaan seperti SNI 2847, beton bertulang, dan SNI 1729 struktur baja telah ditetapkan batas lendutan yang dipenuhi agar struktur tetap nyaman digunakan. Batas tersebut umumnya dinyatakan dalam bentuk rasio, misalnya L per 240, L per 360, atau L per 480, tergantung jenis beban dan fungsi struktur. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian lendutan adalah bagian dari persyaratan serviceability yang tidak boleh diabaikan. Next. Seiring berkembangnya kebutuhan konstruksi, perhitungan lendutan juga menjadi semakin penting, terutama pada bangunan modern yang menggunakan bentang panjang, struktur ringan, dan material efisiensi tinggi. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai perilaku balok terhadap beban serta kemampuan dalam menggunakan metode perhitungan lendutan yang tepat. Dengan latar belakang tersebut, analisis lendutan menjadi komponen fundamental dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi struktur. Next. Nah, kita masuk ke metode pertama, yaitu metode integrasi ganda yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Firmansyah. Dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode integrasi ganda, yang dimana saya akan membaginya dalam dalam tiga hal, yaitu teori, konsep, dan contoh soal. Di sini, misalnya suatu balok terdapat beban beban sembarang terjadi deformasi seperti gambar DX, yang dimana terjadi kelengkungan. Hubungan momen kurvatur dengan rumus satu satu rho per M per EI, yang di mana rho adalah kurvatur dari kelengkungan segmen balok yang berdeformasi. Untuk defleksi kecil berlaku hubungan satu per rho sama dengan d theta per dx sama dengan d kuadrat v per dx. Dari persamaan tersebut, kita dapat dapat mendapatkan persamaan defleksi balok, yang dimana itu akan digunakan dalam perumusan mencari teori balok elastis dalam metode integrasi ganda, yang dimana itu d kuadrat v sama dengan dx kuadrat sama dengan m per ei. Rumus metode integrasi ganda, persamaan diferensial defleksi balok, dua d kuadrat v sama dengan dx kuadrat sama dengan m per ei. Integral satu kali untuk memperoleh memperoleh rotasi, theta sama dengan dv per dx sama dengan integral dari m ei dx plus c1. Yang dimana m adalah gaya dalam momen, E sama E adalah modulus elastisitas, dan I adalah inersia penampang. Integral dua kali untuk memperoleh defleksi, yang dimana C1 X plus C2 merupakan hal yang akan kita cari pada kondisi batas tertentu. Kondisi batas, perletakan sendi dan roll, di mana kondisi batasnya mampu menahan perpindahan vertikal, tetapi tidak dengan kondisi horizontal dan rotasi. Dengan demikian, peletakan jepit, karena tidak mampu menahan perpindahan dan rotasi, V-nya sama dengan nol dan theta sama dengan nol. Perjanjian tanda, momen positif, momen positif ditandakan dengan serat atas tertekan dan serat bawah tertarik. Begitu pula dengan momen negatif. Serat atas tertarik dan serat bawah tertekan. Untuk defleksinya, arahnya positif ke atas dan negatifnya ke bawah. Untuk momen rotasi, positifnya searah jarum jam dan negatifnya berlawanan arah jarum jam. Tahapan perhitungan. Tahapan perhitungan untuk metode integrasi ganda, gam- yaitu yang pertama adalah gambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X seperti gambar, dan yang kedua, tentukan kondisi batas. Peletakan sendi apa? Yaitu seperti peletakan sendi dan roll menggunakan rumus V sama dengan nol, dan peletakan jepit menggunakan rumus V sama dengan nol atau theta sama dengan nol. Yang ketiga, hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X dengan rumus M sama dengan Fx. Yang keempat, persamaan integrasi ganda dengan rumus 2 kuadrat V per dx kuadrat sama dengan M per EI. Yang kelima, hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas, yaitu C1 dan C2 tadi, pada integrasi dua kali. Yang keenam yaitu persamaan rotasi dan defleksi. Persamaan rotasi berumus dengan theta sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah BX tambah C. Dan rumus defleksinya itu V sama dengan dx pangkat 3 ditambah EX pangkat 2 ditambah FX tambah G. Dan yang ketujuh, hitung defleksi pada titik yang ditinjau atau gambar defleksi sepanjang balok. Contoh soal. Pada balok tersebut memiliki modulus elastisitas 2 EI dan EI dengan beban 5 kilonewton dan panjang balok 4 meter, yang dimana E sama dengan 2500 MPa, atau bisa dikonversi sebagai 25 kali 10 pangkat N kilonewton kilonewton per meter kuadrat, dengan I sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 M pangkat 4.
Yang pertama kita akan mencari gambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X yang bisa dilihat pada gambar lanjutannya mengarah ke bawah yang dinyatakan momennya itu bernilai positif. Dan yang kedua, tentukan kondisi batas peletakan tersebut menggunakan peletakan jepit. Maka dihasilkan X sama dengan nol dan theta sama dengan nol dan X sama dengan nol dengan V sama dengan nol. Yang ketiga, hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Gaya momen, gaya momen yang terdapat pada balok tersebut sama dengan untuk interval nol lebih interval nol lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4 meter yaitu mx dikurang 5x dikurang 20 dan keempat persamaan integrasi ganda yang pertama untuk inter, interval nol lebih, lebih kecil daripada X lebih kecil pada 2 meter menggunakan rumus D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per 2 EI sama dengan satu per 2 kali 5 kali 10 pangkat 4 dikali 5x kurang 20 menghasilkan 10 pangkat min 5x dikurang 20 yang dimana kita akan mendapatkan persamaan integrasi integral pertama yaitu 10 pangkat min 5 x kuadrat per 2 dikurang 20x dan untuk integral keduanya V sama dengan 10 pangkat min 5 buka kurung 5x pangkat 3 per 6 kurang 10x kuadrat plus C1x plus C2. Yang keempat, persamaan integrasi ganda untuk interval 2 2 lebih kecil lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Kita akan mendapatkan integral pertama itu 10 pangkat min 4 dikali X kuadrat dikurang 2 per 2 dikurang 4X ditambah C3. Dan V sama dengan 10 pangkat min 4 X pangkat 3 per 6 dikurang 2X kuadrat ditambah C3X tambah C4. Hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas pada persamaan 2 sampai 1 yang dimana theta sama dengan 10 pangkat min 5 buka kurung 5x kurang 2 per 2 kurang 20x tambah C1 yang dimana kondisi X sama dengan nol theta sama dengan nol maka didapatkan C1-nya sama dengan nol. Yang kelima, hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas pada persamaan 2,2 yang itu ya di mana V sama dengan 10 pangkat min 5 5x pangkat 3 per 6 dikurang 10x kuadrat ditambah C1x ditambah C2 yang dimana kondisi X sama dengan nol dan V sama dengan nol C yang didapatkan didapatkan bernilai nol. Kondisi batas di titik B ini dengan X sama dengan L per 2 sama dengan 2 meter persamaan 2,1 kita mendapatkan theta minus 3 kali 10 pangkat min 4 dan persamaan 2,3 kita mendapatkan theta dengan nilai minus 6 kali 10 pangkat min 4 tambah C3. Dengan persamaan D1 kita distribusikan karena sama dengan persamaan D titik 3 yaitu di mana minus 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan minus 6 kali 10 pangkat min 4 tambah C3 untuk mendapatkan hasil C3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Pada interval X sama dengan 2 meter, persamaan di 2,2 kita dapatkan V sama dengan min 3,33 kali 10 pangkat min 4 dan persamaan 2,4 kita dapatkan V minus 6,67 kali 10 pangkat min 4 ditambah 2C3 dan ditambah C4. Pada persamaan 2,2 dan persamaan 2,4 kita dapatkan distribusi untuk mendapatkan nilai C4-nya yaitu minus 2,67 kali 10 pangkat min 4. Untuk persamaan keenam kita akan mencari persamaan rotasi dan defleksi, yaitu pada interval nol kurang lebih X kurang kurang lebih X lebih kecil daripada 2 meter. Yang dimana rotasinya kita dapatkan itu theta sama dengan 10 pangkat min 4 X kuadrat per 2 dikurang 4X tambah 3 dan defleksinya itu
V sama dengan 10 pangkat min 4 X pangkat 3 per 6 dikurang 2 X kuadrat ditambah 3 X kurang 2,67. Untuk untuk langkah ketujuh kita hitung defleksi pada titik yang ditinjau di ujung bentang di titik C yaitu X sama dengan L sama dengan 4. Yang dimana kita mendapatkan tetanya minus 5 kali 10 pangkat min 4 dan V-nya minus 1,2 milimeter. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aindra. Nah, kita selanjutnya masuk ke metode yang kedua, yaitu metode momen area. Next. Nah, metode momen area adalah salah satu cara paling umum dan cepat untuk menghitung rotasi dan lendutan pada balok yang mengalami pembebanan. Metode ini menggunakan diagram momen lentur M sebagai dasar perhitungannya. Nah, di sini saya akan menggunakan balok dengan dua tumpuan sederhana akibat beban merata, dengan titik A dan B berada di tengah bentang dan untuk bagian kecil dx berlaku hubungan momen konvertor. Nah, kemudian kita lihat di dia- diagram M per S1, yaitu diagram momen dibagi dengan kelakuan EI yang dimaksud dengan d theta sama dengan M per EI dx. Itu adalah luas dari bagian kecil yang berwarna merah muda ini. Jadi kita bisa menghitung rotasi d theta dari bagian kecil ini dengan cara menghitung luas. Untuk aplikasinya dalam menghitung defleksi, sehingga kami mempunyai persamaan theta B per A sama dengan integral BA M per EI dx. Next. Nah, tadi sudah kita bahas d theta sama dengan M per E1 dx. Kemudian dt sama dengan x d theta, dt sama dengan x M per EI dx. Kemudian integral BA dt sama dengan, kemudian kita operasikan, yaitu integral BA dt sama dengan integral BA kali M per E1 dx. Nah, berikut dari diagram lanjutan berikut, perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis terhadap garis singgung titik yang lain sama dengan luas di bawah kurva M per EI tak antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya titik B. Next. Nah, berikut adalah rumus momen area. Teorema satu, theta, theta B per A sama dengan integral BA M per EI dx. Theta B per A luas di bawah kurva M per E1. Nah, teorema 2 itu defleksi TB per A sama dengan rata-rata X B integral BA M per EI dx. Luas di bawah kurva M per E1. Next. Nah, berikut adalah perhitungan defleksi. Next. Slide sebelumnya. Nah, berikut adalah cara perhitungan defleksi. Yang pertama, gambar kurva elastis balok. Yang kedua, gambar diagram momen. Yang ketiga, gambar diagram M per EI. Next. Nah, yang keempat, tentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya, seperti pada diagram runtutan di bawah. Nah, kemudian dimasukkan rumus metode momen area dan yang ke hitung rotasi per defleksi pada titik yang dicari. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. EIAB sama dengan 2 EI, EIBC sama dengan EI. E sama dengan 25.000 MPa sama dengan 25 kali 10 pangkat 6 kilonewton per meter kuadrat. I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 M pangkat 4. E1 sama dengan 5 EI sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kilonewton per meter kuadrat. Next. Nah, pertama adalah kita gambar kurva elastis baloknya sebagai gambar berikut. Kemudian kita gambar diagram momennya. Next. Nah, berikut adalah gambar diagram momennya. Untuk interval 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4M. MX sama dengan 5X kurang 20.
Untuk interval 0 lebih kecil sama dengan X sama dengan 2M, MX per E1 sama dengan 10 pangkat min 4, 0,5X kurang 2. Untuk 2 lebih kecil dengan X sama dengan 4, MX per EI sama dengan 10 pangkat min 4, X kurang 4. X. Nah, berikut adalah tentukan titik acuan dan titik yang akan dicari, rotasi dan defleksinya. Nah, berikut adalah titik rotasi di C, kita buat dengan persamaan 21. Nah, berikut adalah defleksi di C, buat dengan persamaan 22. Next. Rumus Berikut adalah rumus metode momen area. Dan hasil yang kita dapat dari rumus tersebut, TC per A sama dengan min 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Next. Nah, berikut adalah lanjutan rumus yang tadi dengan kita mencari luas 1, luas 2, dan luas 3-nya. Dan kita dapat theta C per A-nya sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 4 RAD. Next. Nah, kita masuk ke penghitungan rotasi per defleksi pada titik yang dicari di ujung bentang titik C. Nah, kita masukkan persamaan 21 tadi dan persamaan 22. Yaitu persamaan 21-nya kita dapat min 5 kali 10 pangkat min 4 RAD dan persamaan 22-nya kita mendapat delta C sama dengan min 1,2 mm. Next. Nah, berikut adalah rumus. Next. Nah, berikut adalah metode conjugate beam yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan membahas metode conjugate bin lagi. Yang pertama adalah konsep. Hubungan diagram geser dan momen balok dapat berhubungan pada dv sama dengan dx per w, yang dimana kita akan dapatkan v sama dengan integral dari w dx. Dan persamaan diferensial defleksi balok, kita akan mendapatkan rumus v sama dengan integral nilai mutlak dari integral m per ei dx dx. Oke, metode conjugate bin, yang dimana slope pada balok asli sama dengan eh, kuat geser pada balok konjugat, dan defleksi pada balok asli sama dengan momen pada balok konjugat, yang dimana kita akan mengetahui pada balok asli theta tidak sama dengan nol, dan dapat dilihat pada tabel berikut untuk syarat-syaratnya. Dan ini juga, dan perjanjian tanda, yang dimana pada diagram M per EI sama dengan positif, nilai positif dapat diketahui dengan balok konjugat yang mengarah ke atas dan negatif mengarah ke bawah. Pada 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 gaya geser pada balok konjugat, theta sama dengan berlawanan arah jarum jam itu untuk menandakan nilai positif, dan theta searah jarum jam itu untuk menandakan negatif, dan momen pada balok konjugat V ke atas menandakan positif dan V ke bawah menandakan negatif. Untuk perhitungan defleksi, kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama ialah gambar balok konjugat. Eh, Bisa kita lihat pada tabel sebelumnya, dan gambar diagram momen, dan menggambarkan diagram momen yang dimana kita, untuk mengetahui momen tersebut mengarah ke atas atau ke bawah, dan gambar diagram M per EI juga. Dan yang keempat itu adalah balok konjugat dibebani dengan diagram MEI, dan analisis gaya balok konjugat. Yang keenam, hitung gaya geser V dan momen M sama dengan rotasi dan defleksi pada balok asli. Untuk contoh soal akan dibahas oleh teman saya. Kita masuk ke contoh soal untuk metode conjugate beam. Nah,
Diketahui EI AB sama dengan 2 EI. EI BC sama dengan EI. E sama dengan 25.000 MPa sama dengan 25 kali 10 pangkat 6 kilonewton per meter kuadrat. I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 4. EI sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kilonewton per meter kuadrat. Next. Nah, seperti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, pertama adalah kita menggambar balok konjugatnya. Hmm. Kemudian kita menggambar diagram momennya. Next. Nah, kemudian kita dapat gambar diagram M per S1-nya yang mengarah, yang kita mendapatkan hasil negatif dan mengarah ke bawah. Untuk interval 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2M, MX per EI sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 0,5 X kurang 2. Untuk interval 2 lebih kecil sama dengan X sama dengan 4 meter, MX per EI sama dengan 10 pangkat min 4 kali X kurang 4. Nah, balok konjugat dibanding dengan diagram M per S1. Kemudian, next, analisis gaya. Berikutnya adalah menganalisis gaya balok konjugat. Nah, R1-nya sama dengan setengah kali 2 kali 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian R2-nya 2 kali 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Dan yang terakhir R3-nya setengah kali 2 kali 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita mencari RC aksennya sama dengan min R1 sama dengan, dan mendapatkan hasil min 5 kali 10 pangkat min 4. Next. Lalu kita mencari X1-nya sama dengan 2 per 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 10 per 3 mm. X2-nya 3 meter, X3-nya 4 meter. Nah, lalu MC aksennya kita jumlahkan dari perhitungan yang kita dapat tadi, yaitu X1 kali min R1 tambah X2 kali min R2 tambah X3 kali min R3. Yang mendapatkan hasil MC aksennya sama dengan min 1,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian hitung geser V dan momen M, rotasi dan defleksi pada balok asli. R C aksen sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 4, V C aksen sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 4, theta C sama dengan min 5 kali 10 pangkat min 4 RAD. M C aksen sama dengan min 1,2 kali 10 pangkat min 3, V C-nya 1,2 mm. Nah, berikut adalah gambar balok konjugat dan balok asli. Next. Nah, sekian dari hasil presentasi kami mengenai tiga metode tiga metode defleksi pada balok tadi. Em, Apabila ada salah omongan atau perlakuan kami tadi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.